Yang terhormat Pak Rifki Ridho selaku dosen pembimbing saya, dan yang terhormat Bu Nur Fatimah selaku dosen penguji saya. Baik, saya akan mempresentasikan proposal saya. Alasan saya melakukan penelitian ini yaitu saya lebih berfokus terhadap hak imunitas. Mohon maaf, Bu. Pertama-tama judul saya adalah Hak Imunitas Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim di sistem peradilan Indonesia. Mbak, bisa di-share screen? Sebentar, Bu. Nggak bisa juga share screen-nya. Recording in progress. Sopo ae nang pinggir sampean niku, Mbak? Cek akeh wong. Mbak, hati-hati, jangan jangan keliru share screen. Apa, Bu? Ini pakai handphone ya? Iya, Bu. Laptopnya ini suka lemot. Enggak apa-apa Mbak, di share screen aja. Itu kan bisa di settingannya. Sudah muncul. Enggak, di settingannya lah. Oke, sudah. Suarane saiki Suaranya kok muncul dua ya? Yang dari laptop dimatikan aja Mbak. Laptopnya. laptopnya. Mbak Helen. Ayo kon malik. Sesuai ini. Ini terakhir loh Pak Rif hari ini. Muncul Hari ini. Sudah Mbak, silakan presentasi. Baik, judul penelitian saya adalah Hak Imunitas Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim di sistem peradilan Indonesia. Kemudian alasan saya melakukan penelitian ini yaitu saya lebih berfokus terhadap hak imunitas bagi Komisi Yudisial, sebab Komisi Yudisial bisa rentan menjadi tersangka karena mempunyai wewenang yang besar dalam mengawasi perilaku para hakim serta menegakkan kedisiplinan di kalangan mereka. Karena ada beberapa kali berita tentang kasus anggota Komisi Yudisial yang dijadikan tersangka. Kemudian ini ada contoh kasusnya. Lalu saya menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Kemudian saya juga memakai penelitian library research atau penelitian studi kepustakaan. Kemudian ini pertanyaan penelitian serta rumusan masalah saya. Yang pertama adalah apakah Komisi Yudisial dapat memperoleh hak imunitas dalam penyelenggaraan tugas pengawasan terhadap para hakim. Yang kedua, bagaimana pemberian hak imunitas dalam praktek tata kelembagaan negara di Indonesia. Yang ketiga, apakah Undang-Undang Komisi Yudisial cukup memberi perlindungan kepada anggota Komisi Yudisial dalam menjalankan kewenangan mengawasi perilaku hakim. Kemudian yang keempat, apakah Komisi Yudisial sebagai lembaga negara berhak atas perlindungan hak imunitas dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Kemudian ini ada penelitian terdahulu
ada 3, yaitu dengan yang pertama dari FW Briliana dengan judul Analisis Penerapan Wewenang Komisi Yudisial dalam Hal Penyadapan dengan hasil penelitian terkait Komisi Yudisial yang diharapkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap perilaku hakim. Yang kedua dari Kusuma dengan judul Optimalisasi Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim dengan hasil penelitian adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terkait peran dari Komisi Yudisial sehingga bisa memperkuat melakukan pengawasannya kepada hakim, sehingga Komisi Yudisial bisa bekerja dengan efektif. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu dari Sri Devi dengan judul Kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan penegakan dan pengawasan terhadap kode etik perilaku hakim terkait kewenangan pemantauan yang terdapat pada Komisi Yudisial masih kurang kuat, sehingga kemampuannya dalam mengawasi kode etik serta perilaku hakim masih rendah, walaupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 memberikan hak untuk merekomendasikan penjatuhan sanksi, namun seringkali rekomendasi tersebut tidak diterapkan oleh Mahkamah Agung. Kemudian yang terakhir ini referensi saya ada 10. Sudah baik, sudah presentasi. Oke, monggo Fat. Ya, terima kasih Pak Rifki. Isu atau topik yang diangkat Mbak Dela ini cukup bagus ya, kalau Ibu lihat. Catatan Ibu yang pertama, Mbak Dela, di pendahuluan itu sempat ada kata yang nggak baku ya, yang Mbak Dela pakai di situ. Jadi ke depan untuk penulisan ini gunakan kata yang baku dalam bahasa Indonesia. Jadi misalnya hak imunitas adalah hak yang dikasih untuk para pejabat. Nah, ini kan bacanya agak aneh ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mbak, ini rumusan masalahnya 3 atau 4? Rumusan masalahnya ada 1, Bu. Terus ini Pertanyaan pertanyaan penelitiannya 3. Terus di PPT tadi rumusan masalahnya 4. Akan dijawab semuanya atau gimana? Kalau mau dijawab semuanya nggak apa-apa sih. Apa nggak kebanyakan Pak Rif? Enggak, rumusan masalahnya itu 1. Nanti di breakdown di Ketiga. pembahasan itu jadi 3 subbahasan. Oh, barangkali 2 loh Pak Rif. Enggak, kan bahasan apa itu? Itu kan pertanyaan penelitiannya ada 3 ya, Mbak Dela ya, Mbak Helen. Ya. Ya. Nanti soalnya yang Rumusan pertama masalahnya itu 1. yang pertama tadi itu perlu yang tadi itu library riset itu, soalnya nanti lebih ke mengacu pada kondisi di banyak negara yang lain itu, apakah komisi yudisialnya itu punya apa itu apa jenis itu mah punya Hak imunitas. iya, punya imunitas atau tidak. Oh, berarti pakai metode perbandingan nggak Pak? Ya enggak, tak gawe kalau perbandingan kan membandingkan anunya tok ya. Ini nanti mungkin lebih ke review saja sih. Enggak secara dalam gitu. Prakteknya saja sih. Oh, kalau seperti itu mungkin pertanyaan penelitian yang pertama mungkin nggak perlu Pak Rifki, karena itu kan khusus di Indonesia. Kalau akan melihat bagaimana KY di luar negeri itu apakah ada hak imunitas atau tidak, mungkin bisa di Soalnya kalau nggak gitu pertanyaan nanti yang nggak kedua. ketemu pertanyaan kedua ketiganya, nggak muncul nanti, nggak kejawab. Itu kan berkaitan. Itu kan bagaimana pemberian hak imunitas dalam praktek tata kelembagaan negara di Indonesia, Ya. bukan di beberapa negara gitu loh Pak. Kalau di Indonesia berarti kita ngelihatnya misalnya apakah semua lembaga negara itu punya hak imunitas, kan arahnya ke situ ya, kalau nggak salah. Tapi kalau membandingkan apakah Komisi Yudisial itu punya hak imunitas di beberapa negara di luar Indonesia, itu kan nanti beda bahasnya. Yang mana ini nanti kan di rumusan ketiga itu kan lebih bicara tentang dua hak nggak sih, problemnya seperti apa sehingga terus kemudian imunitas itu diberikan kepada KY gitu. Nah, itu nanti melihatnya di praktek di beberapa negara yang sudah ada. Oh, berarti pertanyaan penelitian ketiga itu untuk di luar Indonesia juga. Iya. Rujukannya pasti akan ada rujukan yang sudah praktek
memberi imunitas loh. Soalnya di Indonesia emang belum ada, undang-undangnya Ya belum belum. dirubah. Iya. Makanya itu. Nanti kan konsepnya ini penafsiran sebenarnya nanti yang dilakukan Mbak Helen. Oke, Tenang Mbak Helen, nanti dengan saya ya, Dek ya. Mbak Helen, berapapun jumlah persoalan atau pertanyaan penelitiannya, selama itu bisa dijawab, monggo. Kalau Bu Fat kan misalnya 2 cukup, kenapa harus 4? Gitu sih Pak Rif, tapi ini nggak ngefek sama sekali. Saya nggak ada, nggak ada pertanyaan Pak Rifki, hanya itu, masukan aja. Kalau misalnya dipangkas jumlahnya tidak Nanti ya monggo aja Mbak, 4 ya 3. ya ini Iya, kan Pak. yang kemarin Soalnya waktunya mepet. Ya, ini kan yang kemarin ke KY itu toh. Ya, nanti kan saya tinggal minta tolong Mas Jizar dan kawan-kawan tolong bantu untuk nulis penulisannya. Oh, yang magang di KY, berarti sudah ada Iya. akses ke situ. Iya. Iya, iya monggo Mbak Helen diteruskan penelitiannya. Ya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Iya, saya tidak berhasil mengurangi rumusan masalah ya Mbak, karena dosen pembimbing tetap menginginkan 3. Kayak nek sih mek lurus tok. Ya ben cepet Pak. Monggo Mbak 4,5 diakhiri. kan boleh toh? 3 itu sudah banyak Pak. Loh, enggak 2. 4,5 tahun, lulus 4,5 tahun lah enggak telat toh. Ya, kalau bisa selesai bulan depan atau 2 bulan lagi ya nggak Ya usah Mbak Dela tahun ya. depan Pak. 4,5 tahun lah enggak apa-apa kan ya. Jangan Mbak, selesai 2 bulan Mbak, udah. Ya, monggo Mbak, sampun. Terima kasih Ibu. Ya. Serius diselesaikan Mbak, satu persatu. Enggak, jangan